Selamat sore Bang Ya, Ainul. sore. Saya mau minta pendapatnya mengenai proses eksekusi yang terjadi di Taman Sari Jakarta Barat. Bagaimana menurut Bang Ainul? Jadi secara akademisi eh, yang saya dapat informasi dari media sosial bahwa eksekusi itu dilaksanakan berdasarkan gross risalah lelang atau pemenang lelang. Jadi pemohon ini memperoleh haknya pembeliannya berdasarkan lelang yang diwadahi oleh Kementerian Keuangan, tepatnya di KPKNL. Jadi pemohon pemenang lelang ini yang ngajuin permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah memenuhi administrasi karena pasti melampirkan gross risalah lelang. Yang jadi persoalannya di lapangan yang saya ketahui melalui media sosial bahwa objek-objek yang dijadikan sengketa dalam permohonan eksekusi ini kan sudah dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Artinya yang jadi persoalan itu kenapa tidak menerapkan suatu non executable, bahwa eksekusi itu tidak dapat dilaksanakan karena ada pihak ketiga. Yang kedua, bagi masyarakat tidak melakukan upaya pada saat ini kan nggak tentunya serta merta langsung eksekusi. Tentunya di sini ada permohonan yang terlebih dahulu unmanning. Unmanning ini pasti ada panggilan 2 kali yang diminta untuk menghadap kepada ketua pengadilan untuk memberikan haknya secara sukarela kepada pemohon eksekusi. Terus ya, keduanya ada penetapan namanya sita yang dilaksanakan sita. Tentunya jurus sita ini akan langsung datang ke lahan yang akan dieksekusi dan melakukan berita acara sita eksekusi yang ditembuskan kepada kelurahan dan badan pertanahan. Yang saya sayangkan pada masyarakat yang tidak menempati tanpa hak, tidak melakukan perlawanan sebagai third adversary, pihak ketiga. Seharusnya di sini melakukan perlawanan supaya menjadikan ini suatu landasan. Tadi Bapak bilang ada masyarakat yang tidak mempunyai hak untuk menempati lahan. Tapi dari pemerintah sendiri sudah menerbitkan IMB. Bagaimana tanggapannya? Ini kalau kita bicara normatif, karena kita mengadopsi hukum Hindia Belanda, ada namanya referendum. Ini seharusnya dipertimbangkan juga oleh instansi-instansi terkait. Karena referendum ini siapa yang pemegang hak atas tanah, namun mereka menelantarkan, artinya dia melepaskan haknya secara serta-merta. Ini ada namanya referendum. Referendum ini dari sejak sebelumnya sudah diterapkan. Banyak kok diadopsi dalam putusan pengadilan. Referendum ini melepaskan hak atas tanah karena beradopsi pemegang hak tidak beritikat baik terhadap tanah yang ada nilai sosialnya. Yang jadi pertanyaannya, ketika melakukan jurusita melakukan letak sita kepada objek tanah ini, tentunya ini kan subjek hukumnya banyak nih, pihak-pihak yang tidak terkait ataupun bukan sebagai debitur. Nah, ini bagaimana penerapannya di lapangan itu? Ya, terima kasih Bang Ainul. Salam keadilan. Salam.